Iya, mungkin pengamatan saya juga agak berbeda ya dengan lawyer yang selama ini ada di kepala saya. Identik dengan mobil mahal, kemudian jam tangannya harus gimana? Jam tangannya harus mahal, bahkan quote and quote perempuannya juga harus cantik gitu yang mendampingi beliau membawa berkas-berkas. Itu menurut Pak Fabian bagaimana? Oke, nah kembali ke persoalan ini kan Anda ini kalau dipikir-pikir seorang lawyer ya, kan itu memang cita-cita dari kecil atau lompatan atau memang sejak awal udah tahu nih kalau mau jadi kaya harus lawyer gimana? Cita-cita sih tidak, karena mungkin saya lebih banyak ke sisi mengalirnya. Oh ya? Waktu SMA dulu. Kayak sungai gitu ya? Sungai, betul. Pengen jadi pilot, cuman pas kelas 1 SMA gigi dicabut, jadi udah disqualified, udah masuk ilmu sosial kelas 2. Kemudian kuliah, ya ambil di hukum. Iya. Dan jadi mengalir aja ya, mengalir. Pak ya. Iya. Nggak lama-lama. Kayaknya enak banget ya hidup mengalir kayak sementara kalau kita gunung yang lain kita coba, gunung yang lain kita coba. Ngalirnya itu sungainya jarang kelihatan, gimana tuh Pak? Jadi mengalir dalam pengertian yang namanya juga kayak sungai kan, dia air itu melewati berbagai hal. Iya. Ya, tadi life learning proses lah ya. Iya. Kita melihat, kita bertemu orang, kita kenalan di situ. Jadi walaupun hidup saya ada mainstreamnya, tapi ada anak sungainya juga, ada aktivitas ini, aktivitas itu, yang semua saling memperkaya. Jadi ada sinergi di situ. Tapi mesti ada mainstreamnya juga kan, sebagai identitas kita juga, dikenal sebagai yang pertama sebagai lawyer, dan juga kemudian ya tetap hubungan sosial, pertemanan, yang lain juga kita jalani, kita nikmati. Iya, mungkin pengamatan saya juga agak berbeda ya dengan lawyer yang selama ini ada di kepala saya. Identik dengan mobil mahal, kemudian jam tangannya harus gimana? Jam tangannya harus mahal, bahkan quote and quote perempuannya juga harus cantik gitu yang mendampingi beliau membawa berkas-berkas. Itu menurut Pak Fabian bagaimana? Secara profesi suatu yang wajar, karena profesi lawyer itu profesi kepercayaan dan kenyamanan. Iya, karena kalau mobilnya jelek kan dia nggak akan kasih kasus ya. Kira-kira nggak harus juga demikian, tetapi persepsi orang bahwa lawyer itu seseorang yang harus kita bisa andalkan. Iya. Yang namanya dunia jasa kan kesan pertama itu penting, first impression. Tidak harus muncul dengan kemewahan, tetapi ada, kalau perempuan ada inner beauty-nya lah. Auranya, orang lihat. Yang aksesoris itu pelengkap aja sih. Oh begitu ya. Yang penting inner beauty-nya, kemampuan dia untuk secara profesi, cakap untuk itu. Jadi dia kata kuncinya dua, professionally capable dan personally comfortable. Jadi dia jago secara profesi, memang dia mumpuni, tapi dia punya pribadi yang nyaman. Baik terhadap klien maupun partnersnya klien atau bahkan pada lawannya klien gitu. Oh gitu ya. Tapi Anda sendiri punya lawyer yang memang ya memikat buat Anda gitu kan. Mungkin kita, wah saya senang nih lawyer kayak gini nih gitu. Ada nggak kira-kira figur atau tokoh, role model? Iya, kalau spesifik saya kombinasi semua-semua, karena hukum itu kan sangat beraneka segi. Ada lawyer litigasi, lawyer korporasi. Jadi saya berusaha untuk mencari plus dari masing-masing itu. Mungkin satu orang yang saya kagumi, dulu almarhum dekan di Fakultas Hukum UI, Prof. Charles Himawan. Charles Himawan. Almarhum, Harvard beliau. Dia orang yang sangat menginspirasi saya, sangat humble, sangat pinter. Dan beliau juga yang memodernkan salah satu lah ya, Fakultas Hukum UI sampai sekarang ini. Baik dari sudut kurikulum maupun fisik yang lain, dan pertama juga
karakter para mahasiswa beliau ketika itu yang menghasilkan generasi yang seperti sekarang yang berkualitas. Jadi itu melekat juga Melekat ya. sampai sekarang. Iya. Iya. Nah, kalau sejauh ini boleh nggak cerita kira-kira dari berbagai kasus, ada nggak kasus yang memang mungkin secara energi, waktu terkuras dan tidak terpecahkan, boleh nggak diceritakan? Lebih banyak kita korporasi, jadi bukan litigasi. Iya. Saya ruang meeting ini menjadi tempat di mana saya ada satu proyek yang sangat rumit, meeting sampai pagi di ruang ini, Oh ya? di ruangan ini. Tapi kita bersyukur ya semua itu ada buahnya, sampai musim meeting Singapura, meeting segala macam apa, yang membuat kita bersyukur bahwa dari proyek itu kemudian berbuah yang lain-lain lagi, lebih banyak lagi gitu. Jadi one door open another door, sehingga ada derivatifnya kalau istilah keuangannya gitu. Jadi ya justru ilmu yang sebetulnya ya terjadi di boardroom. Prosesnya Ini, itu ya. room, bukan di classroom aja ya. Prosesnya karena banyak hal yang nggak ada di sekolah, nggak ada di buku, dibutuhkan bukan cuma kecerdasan tapi ya kreativitas dari lawyer untuk itu. Nah, ini yang penting nih. Jadi menurut Anda kelebihan Anda itu apa sih gitu? Kan kalau saya melihat ini agak-agak rumit ya. Misalnya kayak case study harus tunggu sampai pagi lagi gitu untuk mencoba memecahkan, tetapi bisa berhasil dan bisa sangat panjang gitu. Iya. Nah, menurut Anda kelebihan Anda apa? Apakah Anda memang kuat untuk eagernya memahami sesuatu, atau Anda kemampuan determinasi terhadap menyelesaikan masalah sangat strong gitu? Gimana kira-kira? Jadi mungkin ada 3 hal. Pertama dari saya pribadi, harus punya kualitas yang melihat segala sesuatu dari gambar besar. Iya. See the big picture-nya sama long run-nya. Sehingga kalau kita negosiasi itu kita nggak sampai yang remeh-temeh pun kita mesti fight. Karena kita miss the big picture kan. Istilahnya we don't have to win all the battles. Ya. As long as we win the war gitu. Jadi itu salah satu pola kita mengelola negosiasi, komunikasi, ada push and pull-nya, tarik ulur, kayak layangan saat kita tarik, saat kita ulur, tapi sepanjang layangan nggak pergi gitu kan. Ya. Nah, jadi pertama saya pribadi kualitas untuk melihat big picture in the long run. Iya. Di luar saya, lingkar satunya adalah tadi saya sebut teamwork. Teamwork ya. Saya nggak mungkin kerja sendiri. Ada fungsi delegasi di situ, karena saya juga nggak sempurna. Hukum sangat luas, saya nggak bisa melihat semua kan. Jadi ada tim di mana junior saya minta mereka untuk menguasai mikronya. Saya menguasai makronya. Jadi sengaja saya bikin jarak dengan mikro agar I can see the big picture. Kayak kita lukisan kan, kalau kita terlalu dekat kan kita miss frame-nya gitu. Kita miss hutannya. Fokus pada pohon-pohonnya. Jadi unsur kedua itu teamwork. Dan unsur ketiga yang saya sempat bilang tadi, network. Karena ada hal yang mungkin tidak bisa kita selesaikan di sini, tapi dengan teman di luar bisa memberi solusi. Maka itu ya selain secara profesi saya menjalani, saya berusaha untuk secara sosial networking di luar dibangun karena akan juga mengkontribusi profesi saya. Apalagi di Indonesia, apalagi di dunia hukum kan. Itu teman itu ya aset, bukan ya aset secara positif lah ya. Saya juga jadi aset buat mereka. Jadi it goes both ways gitu ya. Saya saling bantu mereka karena ilmu berteman kan ya the best time to make friends is before we need them. Teman sebelum perlu. Saya ikut ini ikut itu ya tujuannya untuk bikin teman sebelum perlu gitu.